Saudara, naik ke gunung Tuhan itu adalah sesuatu hal yang gampang dibaca, tapi tidak semudah kata-kata kalau kita menjalani. Tadi malam saya ketemu Pak Yu dan saya tanya, Pak, waktu Bapak tiba-tiba lumpuh dan gak bisa bicara, itu proses gak? Maksudnya gini, apa pertama kali dia merasa lemes atau tiba-tiba bagaimana begitu? Saya tuh pengen tahu Pak sebenarnya gimana. Dia bilang tiba-tiba. Saudara bayangkan, kalau saudara menghadapi sesuatu dengan tiba-tiba, gak pernah diprediksi, gak pernah dipikir, gak ada gejala. Ya, itu yang dialami oleh Pak Yu. Dia bilang pagi itu dia sedang mengantarkan anaknya mau tes di universitas. Sampai di rumah tiba-tiba lumpuh. Untung dianya itu nyupir sudah sampai di rumah. Lumpuh, gak bisa keluar dari mobil. Coba bayangkan. Sesudah itu dianya kan teriak-teriak manggil istrinya. Manggil istrinya pertama kali bisa, kedua gak bisa, terus gak bisa ngomong. Lumpuh total dari sini nih sampai ke bawah. Jadi dia cuma bisa gini, ngomong tidak bisa. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, tidak ada hamba Tuhan yang memberi nubuatan bahwa dia akan sembuh. Dia ketemu semua hamba Tuhan, sampai ketemu sama seorang dokter ya, yang dia katakan dokter itu hamba Tuhan. Kalau praktek di rumahnya itu semuanya kelilingi ayat-ayat, saudara. Dia cerita begitu. Itu pun tidak bisa menjanjikan. Dia hamba Tuhan, ya. Dokter lagi, ya. Tapi tetap tidak bisa menjanjikan sesuatu. Selalu ngomong, wis bersyukur aja. Jalani hidup bersyukur, udah sampai Tuhan mau buat apa, ya udah bersyukur aja. Semua mengatakan begitu dan seluruh dokter itu mengatakan syarafnya udah putus semuanya. Nah saya tanya, Pak, Bapak waktu itu DSA enggak? DSA Bu, tapi enggak bisa masuk. Karena apa? Ya bagaimana bisa masuk pada putus? Oh, sampai seperti itu. Dia bilang, saya mengusahakan segala sesuatu sampai semua hartanya habis. Jual rumah, jual mobil, semua kekayaannya habis. Untuk mencapai bagaimana berusaha untuk dia bisa sembuh. Tapi usahanya nol. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu karena Tuhan tahu dia sanggup. Kalau dia nggak sanggup nggak bakal Tuhan izinkan. Jadi percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu Tuhan mengukur. Ya. Pencobaan yang Tuhan izinkan itu sebatas kemampuan kita. Ya. Jadi kalau Pak Yu ini kuat memangnya, ya. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena apa? Karena kuat. Jadi akhirnya dia naik ke gunung dapat dikatakan ya. Berat naik ke gunung itu. Hampir 3,5 tahun sampai 4 tahun. Bayangkan gak bisa ngomong. Mau ngomong apa dia gak bisa. Mau bicara sama istrinya dengan cara menulis gak bisa. Mengeluarkan isi hatinya kepada setiap orang juga gak bisa. Saudara bisa. Saya tuh tadi malam merenungkan, aduh Tuhan ya. Tapi satu perkara Tuhan tuh sayang ya, untuk menjadi saksi hidup
harus mengalami hal yang seperti itu. Kalau saudara lihat khotbahnya kan jelas, pelo juga enggak gitu, itu ajaib banget. Nah, kita tahu sekali lagi untuk naik ke gunung Tuhan itu tidak mudah. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa di balik daripada itu semuanya. Kalau sudah sampai di puncak, kita melihat wah luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Saya mengucap syukur dengan apa yang selama 2 hari ini kita bisa mendengar akan firman Tuhan melalui beliau, dan kita dikuatkan karena kita melihat dengan mata apa yang Tuhan kerjakan atas hidup beliau. Mari saudara, naiklah ke atas gunung, jalani hidup sampai kamu ke puncak. Nanti sampai di puncak semuanya akan terselesaikan dan oh Tuhan betapa luar biasanya Engkau.